Salam sejahtera, selamat bertemu kembali dengan saya Simon Setu dalam SSC. Video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dengan topik yang saya dalami adalah perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Dengan bentuk aksi nyatanya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Dan aksi nyata ini telah dinyatakan lolos validasi. Merumuskan tujuan pembelajaran oleh Simon Setu SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Wulangitan. Dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan istilah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan cara menganalisis CP atau capaian pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap satuan pendidikan untuk setiap mata pelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang mengharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran dan potensi peserta didik. Dalam kurikulum ini ada beberapa istilah yakni tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek pendidikan, yakni aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, mengacu pada kompetensi dasar sehingga tujuan pembelajaran harus menunjukkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, dapat diukur dan dievaluasi sehingga tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diuji dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kelima, menyediakan ruang bagi pengembangan keunikan sekolah. Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tertentu. Bagaimana konsep alur tujuan pembelajaran? Konsep alur tujuan pembelajaran antara lain, yang pertama, alur tujuan pembelajaran menjadi panduan bagi guru dan murid untuk mencapai pembelajaran di akhir satu fase. Yang kedua, setiap poin dalam ATP disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, guru dapat menyusun ATP masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak di kelas. Dan yang keempat, pemerintah telah menyediakan beberapa contoh ATP yang dapat digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan penyusunan perangkat pembelajaran. Contoh capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederajat baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur. Peserta didik menyadari dirinya yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Contoh rumusan tujuan pembelajaran. 1.
memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan, baik sebagai laki-laki atau perempuan, dan mensyukuri sebagai anugerah Allah. Yang kedua, memahami kemampuan dan keterbatasannya, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasinya. Yang ketiga, memahami peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja dalam mengembangkan dirinya, serta mensyukuri dengan berpartisipasi di dalamnya. Berikut ini adalah lembaran umpan balik dari rekan-rekan guru atau teman sejawat. Di antaranya, yang pertama Ibu Prima Santi Deosabu, SPD, Guru Bahasa Indonesia. Yang kedua Bapak Dominikus Lekeseran, SPD, Guru Matematika. Yang ketiga Ibu Irene Berteliamati Eskom, Guru Mata Pelajaran TIK. Ini adalah dokumentasi saya dengan siswa. Demikian aksi nyata yang telah saya buat, semoga dapat menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih.